Halo teman-teman, kembali lagi ke channel EVholic, channel yang membahas mengenai hal berbagai macam electric vehicle. Dan kali ini via konten saya akan membahas mengenai proses membuat baterai lithium pack. Dan kebetulan saya juga ditemanin oleh Om Agan nih, yang akan membantu untuk diskusi caranya gimana membuat baterai yang benar. Oke? Nah, di dalam konten ini, yang terutama di perakitan baterai ini, kita membagikan dengan 4 bagian. Yaitu pertama dalam persiapan, perakitan, terus ketiga pemasangan elektronik yang biasanya kita sebut BMS, dan keempat yaitu adalah finishing. Nah, di dalam hal ini kebetulan saya juga ditemenin dengan Om Agan. Nah, ntar kita tanya Agan nih, gimana cara rakit baterai yang benar dan bagus. Om Agan, persiapan apa nih yang dilakukan sebelum kita merakit baterai? Tolong jelasin lebih jelas ya. Oke, jadi ya sebelum kita ngerakit baterai, kita mesti tahu apa yang mau kita buat baterainya. Apakah baterai untuk kendaraan listrik kah? Apakah baterai untuk power tools kah? Atau buat yang lain-lain lah, baterai pack buat segala macam kita bisa. Nah, habis kita tentukan apa yang mau kita buat, baru kita lihat mau berapa S, berapa P-nya, terus mau casingnya seperti apa. Nah, kalau kita udah tahu nih, misalnya dalam hal ini saya mau buat baterai 6S 1P. Itu 6S itu 22 volt ya, 22,2 volt, satu paralel. Saya harus udah siapkan casingnya. Nah, di depan saya nih ada casing. Ini untuk baterai 6S 1P. Sebentar. Nah, dalam casing ini ada bracket untuk taruh baterainya. Nah, jadi sekarang kita udah tahu bahwa untuk membuat baterai pack ini kita butuh 6 piece baterai, ya kan? Setelah kita udah tahu baterainya konfigurasi seperti apa, kita pilih baterai selnya untuk kita masukkan ke dalam baterai pack ini. Nah, apa aja yang perlu kita siapkan dari sel baterainya? Kalau yang benar itu pertama, jangan campur baterai lama dan baterai baru. Jadi misalnya yang satu baterai udah dipakai sehari 2 hari gitu, misalnya buat kita center lah, buat apa ya. Yang satu baterai baru, sebaiknya jangan dicampur. Kalau bisa, baterai pack yang akan kita buat itu baterainya sama semua, sama-sama belum pernah dipakai, sama-sama masih gres. Kalau bisa. Kalau misalnya memang nggak bisa dapat baterai yang benar-benar baru, ada caranya. Kita bisa nanti kita sortir dulu, begitu ya. Jadi persiapan sebelum pembuatan baterai itu kita persiapkan dulu casingnya, mau seperti apa konfigurasi baterainya, dan kita siapkan baterai selnya. Dasarnya sih gitu aja. Oke, saya mau tanya lagi. Nah, setelah mau sortir kan perlu apa lagi? Setelah kita udah dapat nih baterai yang benar-benar oke nih di sini nih. Nah, terus apakah harus kita nyamakan dari voltasi, dari IR-nya? Nah, ini coba tolong jelasin. Itu pertanyaan bagus. Jadi yang tadi saya bilang tuh saya kurang lengkap ya. Jadi persiapan baterai itu termasuk kita samakan internal resistance-nya dan tegangannya. Nah, di sini kalau baterai yang Anda pakai itu masih baru, contohnya benar-benar masih gres dari pabrik deh. Ada contoh nggak kita di sini? Oh, ada. Coba kita lihat. Nah, kebetulan ada Samsung, sel Samsung yang gres benar-benar baru. Nah, ini masih segel ini ya. Coba dibuka lah. Coba kita buka deh. Nah, Samsung SDI INR 18650 30Q. Dengar-dengar ya, sel ini bisa berapa sih ya datasheetnya ya? Wah, saya lupa lihat datasheetnya. Oke, kita lihat dulu. Iya. Nah, kalau baterai yang Anda pakai itu masih gres, masih disegel gitu, kayak begini gitu. Masih ada ininya lagi. Dan silika gel. Istilahnya ada sertifikatnya dari pabrik. Itu kita cuma perlu cek tegangan open baterai sama resistansi internal dari baterainya, itu kita bisa pakai tester baterai. Tapi kalau baterainya udah lama kita campur-campur, itu kita ada step tambahan.
kita harus cek bahwa kapasitas setiap baterai sama. Karena kalau misalnya kapasitas baterainya beda antara baterai nanti kita rakit jadi seri dan paralel, nanti baterainya bakal nggak balance, nanti bakal masalah ke depannya. Oh gitu. Tapi kalau kita baterainya masih baru, apalagi kalau dari brand yang terkenal gitu ya, itu jarang sekali berbeda kapasitasnya. Jarang ya, bukannya nggak ada. Kira-kira di dalam penyortiran ini nih, Om Magan bisa jelasin nggak? Misalnya nih voltasi, perbedaan itu kira-kira ada berapa voltasi ya yang baru bisa di grouping. Oke. Nah terus IR-nya, internal resistannya itu kira-kira beda berapa gitu loh nilainya. Nah ini sebenarnya lebih ke preferensi ya, tergantung perakitan si perakit baterai dan perusahaannya gitulah. Karena kalau kita terlalu ketat, nanti satu batch begini bisa reject semua. Kalau kita terlalu kendor, nanti baterainya jelek semua. Kalau saya sih, itu tegangan itu beda sekitar 10-20 milivolt masih oke. Kalau kita resistansi beda sekitar 3-5 miliohm itu masih oke. Nah, 10-20 milivolt untuk voltasi. Dan IR-nya beda berapa? 3-5 miliohm lah. 3-5 miliohm idealnya. Nah, itu yang praktikal. Kalau misalnya yang untuk pengen perfect sekali gitu ya bisa, harus benar-benar sama tegangannya, cuma beda 1 milivolt gitu kan. Terus internal resistansinya cuma beda 0,1 miliohm, itu bisa, cuman nggak praktikal. Nggak praktikal. Nah, terus dari segi setelah pemilihan baterai sudah dilakukan, next lanjut ke sortir sudah dilakukan juga. Ketiga, yaitu mulai dari pembersihan. Nah, saya mau tanya Om Magan, pembersihan itu apakah penting ya untuk dilakukan gitu? Nah, ini pertanyaan bagus juga. Kalau misalnya kita baterainya dari pabrik masih bersih, disegel rapat kayak tadi, yang diplastikin, itu biasanya nggak kotor atasnya. Nggak ada debu, nggak ada minyak, nggak ada apa. Tapi kalau baterainya biasanya kita beli yang terbuka, itu nanti di kutub positif dan negatifnya itu bisa ada residu kotoran, entah bekas dari manufaktur atau dari kita pegang. Kita pegang begini aja sebenarnya minyak tangan kita tuh nempel ke baterai. Oh ya? Iya, betul. Nah, kalau itu kejadian, terus kalau misalnya kita spot welding, di spot yang tepat kotor itu bisa hangus. Oh, hangus? Bisa hangus, dia bisa hangus. Nah, jadi kalau bisa kita lap dulu pakai alkohol. Kalau hangus itu performance-nya akan turun atau gimana ya? Boleh saya tahu nggak? Best case-nya performance turun, worst case nggak nempel sama sekali. Nggak nempel. Oke. Apa itu menyebabkan arusnya kurang perfect atau gimana nggak? Ya, nggak nempel. Bayangin aja plus sama pelatnya nggak nempel. Tapi kalau misalnya nempel, gimana? Ya, nggak maksimal nempelnya. Nggak maksimal. Nah, saya ngomong dulu. Kejadian ini jarang. Tapi yang paling menyebalkan tuh kalau Anda lagi ngerakit baterai besar gitu ya. Misalnya 20S 10P, itu kan 200 baterai tuh. Anda nggak lap. Terus tengah-tengah Anda lagi spot welding, tepat di tengah hangus. Nah, itu kan konyol banget istilahnya. Oke. Nah, jadi better safe than sorry lah kalau saya mah. Oke. 200 biji baterai kalau misalnya ada kerusakan cuma gara-gara satu kan konyol ya. Ya, seperti itulah. Oke. Next nih, untuk step kedua. Untuk next stepnya perakitan. Nah, Om Magan, bagian perakitan ini tolong jelasin dong apa sih step-step yang di perakitan ini? Oke, kan tadi udah sekilas dibahas ya di awal ya tadi ya, dibahas. Nah, dalam hal ini kita akan ngerakit pakai casing dan pakai bracket. Nah, ada rakitan yang lain yang nggak pakai casing dan nggak pakai bracket tuh ada. Kayak misalnya yang tipe blue wrap ini itu dia nggak pakai casing dan nggak pakai bracket. Jadi baterainya ntar ditempel sama satu, antara baterai nanti kita lem. Tapi itu proses nanti di video lainnya mungkin ya. Sekarang kita akan bahas yang proper ya kira-kira? Bukan yang proper ya. Semuanya proper. Itu juga. Oh gitu. Oke, nah yang akan kita bahas sekarang itu yang menggunakan casing. Nah, pertama kita yang tadi yang udah kita bilang udah tentukan kita mau 6S 1P ya kan. Berarti kita pakai bracket yang jumlahnya 6. Jadi ini. Lalu kita mesti pikir mau bagaimana pengaturan baterainya. Karena ini hanya 6S 1P itu lumayan gampang. Bisa ini plus, ini minus, ini plus, ini minus, ini plus, ini minus. Nah, segitu gampang aja, Gan.
Ya dalam hal ini gampang karena kecil ya. Oh. Kalau misalnya kita bikin yang besar, videonya nggak bakal cukup ini kayaknya waktunya. Oke. Setelah udah kita masukkan ke bracket seperti ini, itu kita bisa langsung pasang plat nikel, kita gunting plat nikel untuk seri paralelnya. Dalam hal ini seri doang, nggak ada paralel lah, karena cuma satu. Atau kalau misalnya mau lebih kuat, bisa baterai dengan bracket kita lem. Kalau mau lebih kuat, itu bisa seperti itu. Nah setelah itu berarti habis itu dengar-dengar harus style mesin las ya. Nah saya mau tanya nih, mesin spot welding kan ada yang proper ya. Kita kan kebetulan lagi bahas pakai mesin spot welding yang proper nih, yaitu harus style ininya, inverternya dan segala macam ya. Oh maksudnya style parameter tergantung dari nickel plate dan baterainya. Iya. Jadi di pasaran itu banyak spot welding buat baterai itu ada banyak macam banget ya. Iya. Ada yang DIY yang pakai baterai, ada yang kecil tuh yang pakai hand. yang pakai hand gitu ada, terus ada yang mesin, ada yang macam-macam lah pokoknya lah. Nah saya mau tanya, Gimana? saya mau tanya nih, dalam grup ini banyak orang mungkin mau tanya ya, karena mungkin mereka suka pengen rakit sendiri kan Om Agan kan. Jadi mungkin mereka beli mesin yang pakai handheld punya tuh. Nah itu bedanya apa dengan yang spot welding yang proper ya? Spot welding yang proper semuanya proper. Yang proper itu maksud saya yang industrial grade. Yang industrial grade, Oh, betul. Yang Bedanya apa ya dengan yang homemade-nya handheldnya? Nah, begini. Jadinya kalau yang spot welding yang kita beli di pasaran, yang ada dua, yang paling gampang tuh yang pakai baterai ya, yang pakai aki itu biasanya. Jadi kita beli modul, entah pakai relay, entah pakai MOSFET, kita colok ke aki mobil, begitu. Ntar ada dua, nanti kayak pakai tombol, kita tekan, kita pencet. Nanti kita bisa set waktunya, gitu kan. Oke. Nah itu kualitas weldingnya tergantung dari kapasitas baterai, tegangan baterai, dan waktu tombolnya. Biasanya kita bisa set sih, mau berapa milisecond gitu, itu bisa. Nah tapi kalau untuk spot welding yang itu kan nggak konsisten. Kita untuk spot welding baterai itu harus trial and error. Oh Kalau gitu. untuk hobbyis, no problem. Kita coba-coba aja, kita cari baterai bekas yang udah mati gitu. Kita tes, untuk plat nikel yang tebal segini, berarti settingannya harus tegangan sekian dengan waktu sekian, itu bisa. Oke. Nah, kalau yang spot welding yang tipe colok listrik, yang murah-murah juga ada kan, yang di pasaran yang kecil begitu, itu dia time based. Oke. Jadi dia pakai listrik AC, dia masukin transformer, dia keluarkan, dia rubah dari tegangan tinggi arus rendah jadi tegangan rendah arus tinggi. Nah itu dia time based juga, dia bisa setting berapa milisecond, 10 milisecond, 20 milisecond, saya nggak hafal dah kalau yang itu. Itu juga harus trial and error, karena tergantung dari tegangan listrik kita dan kestabilan listriknya itu hasil lasnya bisa beda. Nah kalau yang untuk industrial grade yang udah skala cepat, yang untuk mass produce lah, itu dia pakai inverter tapi yang DC constant current atau constant voltage. Oh gitu. Kalau yang untuk yang industrial grade seperti itu biasanya hasil weldingannya konsisten. Kalau settingan kita salah, ya salahnya konsisten, salah semua. Kalau settingan gitu. kita benar, ya benarnya konsisten. Oh kelebihannya di situ. Itu konsisten. Bisa kita atur constant voltage apa constant current kalau yang industrial grade. Oke. Nah, untuk perakitan kira-kira udah jelas ya teman-teman di sini. Kita masuk ke bagian ketiga. Nah, setelah perakitan kelar, menuju next step, yaitu adalah pemasangan elektrik modul yang kita sebut BMS. Itu gimana Om Gan? Oke, jadi kan tadi kita udah spot welding semua tuh, udah kita jadi dalam bentuk bracket begini nih. Jadi udah dalam bentuk baterai, udah di spot welding, tapi belum kita pasang BMS-nya. Nah, kita mau pakai BMS yang ini. BMS Nah, ini BMS kecil. Ini BMS-nya 6S sesuai dengan jumlah sel baterainya, kemampuan arusnya 12 ampere. Nah, ini penjelasan lengkapnya kenapa udah saya bahas sedikit di video sebelumnya. Bisa nonton dulu di video sebelumnya kalau yang belum jelas. Nah, dalam hal ini kenapa saya pilih BMS yang 6S 12 ampere? Itu ada alasannya. Karena kita mau pakai baterainya 6S 1P. Satu kapasitas baterainya itu 4,5 ampere. Kemampuan baterai yang saya pakai ini 2-3C. Jadi kalau bisa saya nggak melewati 3C kali 4,5. Berapa tuh? Kira-kira 12 ampere nggak? Atau 13 ampere lah? Ampere maksimum ya. Jadi saya pilih BMS-nya
yang di bawah itu supaya baterainya aman. Nah, ini kita pakai yang 12 ampere. Kalau ada yang kurang jelas, ada pertanyaan, nonton dulu makanya video yang sebelumnya. Saya udah bahas sedikit di sana. Nah, nanti BMS-nya kita tempel di assembly yang udah jadi ini. Ya nanti nempelnya gimana kita lihat. Nah, setelah BMS-nya udah nempel, kita solder kabel-kabel balance dan kabel powernya. Nah, setelah kita tempel, kita masukkan ke dalam casing. Bentar, ini agak susah masukinnya. Bentar. Nah, kita masukkan. Nah, ya BMS-nya kita masukkan nih. Contoh aja ya. Nah, setelah BMS-nya kita masuk, kita tutup, kita baut. Jadi deh packnya. Yakin jadi nih Om? Ada lagi nggak? Nah, Udah bisa pakai nih? packnya jadi, belum siap dipakai. Belum bisa dipakai dong, packnya jadi. Tapi kita masih harus tes dulu. Lulus sensornya nih. Nah, tolong jelasin. Nah, gini. Gimana yang dimaksud Om Magan itu lulus sensornya? Nah, ini penting loh. Nah, kayak tadi kan kita udah berusaha sortir baterai, udah kita BMS sesuai. Ini harus kita drain dan kita cas beberapa kali, 2-3 kali. 2-3 kali ya Nah, kira-kira. ada masalah nggak di tadi baterainya? Masih balance kah baterainya? Setelah 2-3 kali kita drain, kita cas drain. Kalau misalnya ternyata balance-nya jauh sekali, baterai yang satu tegangannya lebih tinggi, itu nggak pas. Ini baterai reject. Gimana dicek Om Magan? Ada alatnya, namanya alat aging. Jadi kita tes nanti baterainya. Oke. Nah, itulah untuk perakitan elektrik modul BMS. Dan kira-kira baterai ini ya jelas pasti sudah setelah di aging ya dan segala macam. Itu baru bisa kita ngomong lulus sensor. Apakah begitu, Kom? Iya begitu. Ya. Singkatnya begitu. Sip deh. Oke, kira-kira pemasangan elektrik modul sudah kelar, lulus sensor sudah oke. Nah, artinya apa yang terakhir nih, yaitu step finishing. Kira-kira apa tuh finishingnya Om Magan? Bisa jelasin lebih detail nggak? Ya finishing tuh simple lah. Kalau kita nih dalam hal ini kita pakai casing kayak gini. Finishing tuh ya kita lihat nggak ada yang cacat, nggak ada yang kebuka, nggak ada yang konslet segala macam, dan kita tempel informasi isi baterai ini apa, berapa S, berapa P, kapasitas, pembuatan kapan. Kita tempel stiker begitu. Kenapa kita butuh stiker? Karena kalau misalnya kita kasih baterai seperti ini, nggak ada informasi, kita nggak tahu ini isinya berapa S kah, berapa P kah, buatnya kapan kah. Nah, jadi kita tempel stiker untuk informasi dari baterai ini. Nah, kalau untuk kasus yang blue wrap, yang baterai seperti ini, finishing itu termasuk kita pasang plat di dalamnya, kita termasuk pasang kertas, kita pasang blue wrap, dan sama tempel stiker juga. Mungkin di video selanjutnya akan kita tunjukkan pembuatan baterai bukan yang pakai casing, cuma yang pakai blue wrap. Kira-kira begitu teman-teman. Teman-teman, sudah jelas ya untuk perakitan baterai kali ini di casing ini, mulai dari pemilihan baterai, habis itu perakitan, pemasangan elektrik modul, BMS, dan finishing di casing ini. Nah, ingat juga kebetulan kedepannya kita akan membahas mengenai konten pemasangan baterai ini yang blue wrap. Nah, jangan lupa ingat saksikan e-fuel kita dan ingat subscribe, follow, dan like. Terima kasih.